Beralih ke informasi lain saudara, sebagian siswa SMAN 72 Jakarta hari ini mengikuti kegiatan belajar mengajar secara tatap muka setelah sebelumnya kegiatan belajar mengajar sempat ditunda dan kemudian dilakukan secara daring. Lebih lengkap berikut laporan jurnalis Kompas TV Asri Gunawan dan juru kamera Arif Rahman yang telah direkam sebelumnya. Setelah sepekan menggelar proses pembelajaran secara daring, hari ini SMA Negeri 72 Jakarta kembali melakukan proses belajar mengajar secara tatap muka. Dan seperti inilah kondisinya di jam pulang sekolah, tepatnya pukul 3 sore. Memang kembali ada kehidupan, kembali ramai, tapi belum seperti sedia kala. Karena informasi yang kami dapatkan, siswa yang melakukan pembelajaran secara tatap muka di sekolah, ini persentasenya kurang dari 50%, baik itu dari kelas 10, 11 maupun 12. Dan bisa Anda lihat juga kondisi di sekitar sekolah, di areal sekolah, para orang tua siswa sudah menunggu sebelum jam pulang sekolah untuk kemudian menjemput anak-anak mereka. Dan beberapa siswa ini masih memilih untuk belajar secara daring dari rumah karena pertama, ada yang merasa masih harus tinggal di rumah karena merasa lebih aman di rumah, kemudian masih ada yang melakukan pendampingan psikologis, ada pula juga yang masih melakukan pemulihan dan juga ada yang masih melakukan perawatan secara intensif di rumah sakit. Proses belajar mengajar secara tatap muka di hari perdana ini di SMA Negeri 72 Jakarta pasca ledakan yang terjadi pada 7 November lalu, juga ada penjagaan ketat dari personel TNI AL yang untuk kemudian ini bisa memastikan proses belajar mengajar dan pendidikan ini bisa aman dan siswa juga merasa aman, bisa merasa nyaman berada di lingkungan sekolah. Nah saudara, pola pendidikan hybrid, proses belajar mengajar hybrid, ada yang tetap muka di sekolah dan ada yang secara daring di rumah, ini rencananya akan dilakukan selama sepekan ke depan hingga hari Jumat untuk kemudian nanti dievaluasi bagaimana baiknya yang nyaman bagi siswa dan pendidikan tetap bisa diberikan. Tentunya sekolah terus menyesuaikan diri untuk bisa tetap memberikan pendidikan dan juga proses belajar mengajar ini masih terus bisa berjalan tanpa kemudian mengesampingkan kenyamanan dan juga keselamatan dari para siswa itu sendiri. Asri Gunawan, Arif Rahman, Kompas TV, Jakarta.